Saudara-saudara sekalian, etika berjabatan tangan. Dalam situasi yang memungkinkan, dianjurkan berjabatan tangan. Ini adalah tradisi Islami sejak zaman Rasulullah SAW yang perlu diamalkan sesuai dengan adab kesopanan dalam pergaulan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaqbalahu ar-rajulu fasafahahu la yanzi'u yadahu min yadihi hatta yakuna ar-rajulu yanzi'u. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang lelaki menghadap baginda dan berjabatan tangan dengannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melepaskannya sehingga lelaki itu yang melepaskannya. Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maknanya apa? Kalau kita bersalaman dan orang itu mengulurkan terlebih dahulu, maka orang yang berjabatan tangan pertama kali itulah yang berhak untuk melepaskannya. Nah, itu peraturan dan itu tengok situasi juga. Ini kita perlu mengetahui peraturan-peraturan berjabatan tangan. Barang siapa yang menghulurkan tangan, maka dialah yang lebih berhak melepaskannya. Jadi kalau kita menghulurkan tangan kepada seorang itu, maka kita sendiri harus melepaskannya. Itu peraturan di dalam berjabatan tangan. Tetapi kita lihat juga situasi. Kalau berjabatan tangan jangan diperas. Orang itu sakit. Itu pasal kadang-kadang saya pakai cincin, ada jemaah bersalaman diperas begini, dikuatkan. Sakit saya. Itu masalah hari ini saya tak bawa cincin. Iya, Allahu Akbar. Dan menggunakan tapak tangan kanan, tak boleh menggunakan tangan kiri. Ya, kalau anak-anak kita misalnya cucu ke anak yang masih kecil menghulurkan tangan dengan tangan kiri kena tegur. Dan itu kesopanan dan tak boleh menggunakan tangan kiri. Tangan kanan itulah yang dianjurkan dalam Islam. Tidak boleh menggunakan hanya ujung jari saja. Ini penting nih. Tak boleh bersalaman dalam ujung jari saja. Ajarkan kepada anak cucu kita. Kalau kita bersalaman, anak-anak itu jangan hanya mengambil ujungnya saja. Kita pun dah tua, kadang-kadang kita dapati ada jemaah bersalaman hanya mengambil ujungnya saja. Itu silap peraturannya. Yang betul sampai ke ini. Kata guru saya ini. Itu yang mengandungi rahasia di sini. Berjabat tangan. Tak boleh hanya ujung saja. Ujung. Anak-anak kita lihat, cucu kita, anak kita dalam kita berpertemuan. Misalnya hari raya, bersalaman dengan nenek ke datu atau mak bapak sendiri, kalau mereka itu bersalaman tak betul kena tegur, sebab mereka itu tidak tahu, kita yang tahu perlu ditegur kalau sekiranya hanya bersalaman ambil ujungnya cara, tak boleh gini. Ya, begitu peraturannya. Dan saling memandang wajahnya dan tidak memalingkan ke arah lain kecuali darurat. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bersalaman dengan orang, kita tengok mukanya. Jangan memalingkan muka begini. Itu peraturan kesilapan yang dilakukan oleh jemaah. Terkadang kita bersalaman tak tengok muka. Kecuali darurat. Satu contoh misalnya bersalaman dengan Ustaz Nur. Kemudian saya tak tengok muka dia lagi. Kenapa? Nak ambil biskut. Itu lain. Supaya jemaah tak lari, ambil biskut. Hadiah. Barangkali biskut itu dapat mengembirakan mereka. Kenapa? Kalau lapar sedap itu. Ya. Jika kepada guru, ini lain.
Jika kepada guru ataupun kepada orang yang dihormati, kepada para alim ulama, hendaklah tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Kalau kepada alim ulama kita tunduk sedikit saja sebagai hormat kepadanya. Apalagi itu Habib misalnya, kita kena tunduk sebagai hormat kepadanya. Dan kalau boleh cium tangan. Ya, mencium tangan itu ketika bersalaman dengan orang yang tertentu adalah sebagai tanda hormat kepadanya. Boleh cium tangan tak? Boleh. Boleh cium tangan. Ya, tapi tak semua orang harus dicium tangannya, ya. Seperti ulama ke orang-orang yang dihormati. Tengok statusnya lah. Nah, kalau sekiranya ini ulama, Habib misalnya, kita tunduk dan boleh cium tangan. Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala berkata, aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang cium tangan. Dia menjawab, jika sebagai sikap beragama, maka itu dibolehkan karena Abu Ubaidah pernah mencium tangan Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tengok statusnya orang itu, dibolehkan mencium tangan. Terutama mencium tangan siapa? Cium tangan ibu bapak. Sebagai anak, jangan bersalaman dengan orang tua sembarang-sembarang, ya, kena tunduk dan cium tangan. Begitu juga cucu kepada neneknya, kepada datuknya kena ajar kalau mereka itu tak sopan. Sebab apa? Anak-anak itu belum tahu, maka kita mak bapak lah yang harus mengajarkannya. Saudara sekalian, ini perlu kita melihat orang yang disalami. Tak boleh kita memalingkan muka. Sebab apa? Terutama ibu bapak. Dapat pahala itu. Melihat wajah ibu bapak itu dapat pahala. Ada beberapa perkara yang melihat itu dapat pahala. Pertama, melihat wajah ibu bapak. Jadi pelajar-pelajar yang masih punya ibu bapak yang masih hidup, sering-seringlah berkunjung ke rumahnya. Sebab apa? Melihat wajah mak bapak itu dapat pahala. Dan bawa buah tangan, bawa oleh-oleh. Jangan kita datang, apa kabar mak? Kemudian mak masak apa? Kita. Maka kita juga perlu membawa makanan. Tanya kabar. Kemudian kalau boleh tanya dulu, telepon dulu kepada ibu bapaknya. Mak, kamu makan apa? Bawa oleh-oleh. Jangan kosong-kosong. Nah, itu sebabnya. Dan begitu juga melihat siapa? Melihat Al-Quran. Melihat huruf-huruf Al-Quran dapat pahala. Maka kalau kita hafal Quran sekalipun, baiklah kita melihat Al-Quran. Jadi jamaah beruntung. Setiap belajar kita melihat Al-Quran, melihat huruf-huruf Al-Quran kan. Jamaah beruntung. Di rumah kita baca Quran. Walaupun kita hafal misalnya, kita pun melihat Al-Quran, dapat pahala. Lagi satu, melihat wajah ulama. Melihat wajah alim ulama dapat pahala. Dengan apa? Dengan penuh hormat. Melihat wajah ulama memperoleh pahala. Dan setelah tentu ulama itu memberikan nasihat-nasihat yang baik. Dan kadang-kala mengijazahkan dengan telaki. Doa-doa amalan. Itu kalau melihat wajahnya dapat pahala. Dan jangan tengok wajah ulama sepenuhnya, tapi sambil tunduk begitu, tengok. Dan berikutnya dapat pahala juga kalau melihat Ka'bah. Ini kena pergi haji nih, kena pergi umrah. Maka kalau melihat Ka'bah dapat pahala. Kalau sembahyang boleh tengok Ka'bah tak? Boleh sekali-sekali. Artinya apa? Misalnya kita sembahyang Allahu Akbar, tunduk begini biasa, tunduk walaupun depan Ka'bah tunduk. Nak mau rukuk misalnya, kita bertengok sebentar, Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamid. Tengok sebentar saja. Allahu Akbar. Boleh tengok Ka'bah sekali-sekali. Tak boleh menatap sepenuhnya. Takbir, Allahu Akbar sembahyang. Tengok Ka'bah saja sambil baca ayat. Wa'adzim finnas bil haji. Tak boleh, itu makruh. Tak boleh membaca ayat-ayat ketika kita solat. Dan tak boleh melihat sepenuhnya Ka'bah. Tetapi tetap tunduk, sekali-kali dibenarkan melihat Ka'bah. Kalau kita tak tawaf, tak sembahyang, melihat Ka'bah itu memang luar biasa. Dan begitu juga saudara-saudara sekalian dapat pahala melihat orang sedang tawaf. Kita tak dapat tawaf karena mungkin kita penuh sesak misalnya. Tak tawaf kita tengok tinggal berapa tengok orang tawaf. Itu dapat pahala. Jadi begitulah diantaranya beberapa perkara melihat wajah. Melihat huruf Al-Quran dan melihat wajah ulama. Itu diantaranya mudah-mudahan bermanfaat.